Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Warga jamaah Masjid Ngijon yang saya hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Salah satunya kenikmatan rezeki. Rezeki itu bisa berupa macam-macam ya. Bisa kesehatan, anak yang dititipkan kepada kita. Nah, berbicara mengenai anak yang telah dititipkan kepada kita, saya sering berpikir di benak saya, bagaimana cara mendidik mereka, bagaimana cara menjaga mereka, dan bagaimana menjadi orang tua yang istimewa untuk mereka. Karena anak-anak itu anak-anak yang sangat istimewa. Anak-anak yang dititipkan kepada kita adalah anak-anak yang istimewa, yang mempunyai kepribadian yang unik. Mereka mempunyai kepribadian yang berbeda-beda. Ini mendorong saya untuk belajar mengenai kepribadian anak-anak saya. Nah, seperti apakah kepribadian yang dimiliki oleh anak-anak? Nah, salah satu kepribadian yang dimiliki oleh anak saya kemungkinan kepribadian introvert. Nah, di sini saya akan berbicara tentang kepribadian introvert. Mengenal kepribadian introvert. Tipe kepribadian sebenarnya ada 3. Yang pertama introvert, yang kedua ekstrovert, yang ketiga ambivert. Nah, kepribadian introvert itu yang seperti apa? Introvert adalah tipe kepribadian di mana mereka cenderung fokus kepada pikiran dan perasaan yang berasal dari dalam dirinya sendiri dibanding mencari stimulasi yang berasal dari luar. Secara umum, orang dengan kepribadian introvert terlihat lebih pendiam, tenang, dan senang menyendiri. Berbeda dengan ekstrovert yang sering digambarkan sebagai orang yang ramah dan sangat suka berada dalam situasi sosial. Ambivert umumnya tipe kepribadian di antara introvert dan ekstrovert. Introvert sering disalahartikan sebagai pemalu. Introvert dan pemalu tidaklah sama. Seseorang yang pemalu cenderung merasa khawatir atau tidak nyaman saat berada dalam situasi sosial tertentu, khususnya jika harus berinteraksi dengan orang yang tidak dikenalnya. Bahkan pemalu merupakan salah satu gangguan mental yang termasuk ke dalam gangguan kecemasan sosial meski masih tergolong ringan. Sedangkan seorang introvert lebih suka menyendiri untuk mengumpulkan energinya. Namun para introvert sebenarnya tidak ada masalah jika harus berada di dalam situasi sosial. Sekarang kita akan mengenal ciri-ciri introvert. Yang pertama, energi bisa terkuras saat menghabiskan waktu dengan banyak orang. Ini maksudnya, para introvert tidak memiliki masalah jika harus berinteraksi dalam situasi sosial. Hanya saja, jika terlalu lama menghabiskan waktu dengan orang lain, energinya akan mudah terkuras habis, apalagi jika ia harus berinteraksi dengan banyak orang dalam satu waktu. Hal ini tentu berbeda dengan para ekstrovert yang justru mendapatkan energi saat bertemu dengan banyak orang. Oleh sebab itu, untuk mengembalikan energinya, para introvert akan menghabiskan waktu sendiri setelah bertemu dengan banyak orang. Terus yang kedua, senang menghabiskan waktu sendiri. Mungkin sebagian orang mengira bahwa orang yang suka menyendiri berarti memiliki kepribadian yang tidak menyenangkan. Sebagai contoh, pemurung, sering bersedih, dan sebagainya. Padahal bagi orang introvert, kebahagiaan justru didapatkan saat ia bisa menghabiskan waktu sendiri. Hal ini juga dapat membantu para introvert mengisi ulang energi positif. Namun bukan berarti introvert akan menyendiri dalam waktu 24 jam.
ya. Sebagai seorang introvert, mereka juga sering menghabiskan waktu untuk berinteraksi dengan orang-orang terdekat seperti teman dan keluarga. Nah, yang ketiga, teman sedikit tapi berkualitas. Ini maksudnya orang sering menyalahartikan bahwa para introvert tidak suka bergaul sehingga tidak memiliki teman dekat. Tentu saja anggapan itu tidak benar. Mereka tetap berinteraksi dengan orang lain dan memiliki teman dekat. Jumlah teman yang dimiliki orang introvert tidak sebanyak yang dimiliki oleh para ekstrovert. Namun, pertemanan yang dimiliki oleh para introvert sangat berkualitas. Pasalnya, meski hanya memiliki 1-2 orang teman dekat, orang dengan kepribadian ini akan menjaga dan merawat pertemanan dengan baik. Terus ciri yang keempat, lebih mudah terdistraksi. Mengingat para introvert lebih suka menghabiskan waktu sendiri, orang dengan kepribadian ini seringkali kewalahan jika harus berada di keramaian dan bertemu dengan banyak orang. Tak heran mereka sering mudah terdistraksi. Hal ini membuatnya sangat sulit untuk fokus dan berkonsentrasi saat harus melakukan sesuatu. Maka itu, jika merasa harus fokus, orang dengan kepribadian ini sering lebih senang jika bisa berada di tempat yang sepi dan tenang tanpa gangguan. Nah, untuk ciri nomor 5, lebih sadar akan dirinya sendiri. Jika para introvert lebih mengingat bahwa para introvert lebih banyak mendapatkan energi saat sedang sendiri, mereka memiliki kecenderungan lebih sadar atau paham mengenai dirinya sendiri. Pasalnya, para introvert sering menyelami pikiran dan perasaannya, sehingga bisa lebih banyak belajar mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan dirinya. Contohnya, para introvert senang jika bisa mencoba berbagai hobi untuk mengetahui mana yang lebih disukainya. Ciri yang keenam maksudnya, belajar dengan cara observasi. Jika para ekstrovert lebih suka belajar sambil langsung praktek, para introvert lebih suka melakukan observasi terlebih dahulu. Oleh karenanya, sebelum melakukan sesuatu, mereka cenderung mempelajari dulu sebelum mempraktekkan secara langsung. Bahkan, tak jarang mereka melihat orang lain melakukannya hingga berulang kali sampai merasa yakin untuk bisa meniru atau melakukannya sendiri. Jika harus berlatih, para introvert lebih suka melakukan di tempat yang tidak diketahui banyak orang. Nah, itu ciri-ciri introvert. Warga jamaah Masjid Ngijon yang saya hormati, demikian tadi mengenai salah satu kepribadian yang dimiliki seseorang, yaitu kepribadian introvert. Kepribadian introvert ini kemungkinan juga dimiliki oleh salah satu dari anak saya. Nah, dengan mengetahui kepribadian mereka, mari berikan ruang yang cukup untuk mereka menggali kemampuan mereka. Nah, dengan mengenali kepribadian yang dimiliki anak-anak kita, semoga kita bisa terus mendampingi mereka dalam menggali kemampuan mereka, baik di non-akademik ataupun di akademiknya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.